Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Amma ba'du. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sifat Rahman dan Rahimnya lah, tuan-tuan sekalian, kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka bermuzakarah. Saya bukanlah ahlinya, tuan, meminjam bahasa Sahibul Fadil Al-Mukarram Al-Syekhuna Ibrahim Rusdi Al-Makki. Beliau mengatakan dalam pengajian-pengajian kita tidak pantas duduk di tempat ini. Mereka, Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdul Hadi, para ulama-ulama besar, mereka yang sepantasnya tuan-tuan mengajarkan ilmu ini. Kami aqallu minal qalil, ibarat setetes air laut. Kita celupkan tangan kita, jari kita ke air laut, tangan kita tidak basah dan air laut tidak berbekas. Begitulah ilmu yang kami miliki. Namun pun begitu, karena mereka yang mulia telah dipanggil Allah, ya, daripada ilmu ini, tuan, hilang di telan zaman. Mereka telah mengarang, menciptakan karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, dan kitalah yang akan menjadi penyambung mereka. Ini saya bawa sedikit kitab Ta'limul Muta'allim, tapi bukan ini fokus kita. Saya hanya ingin membuka beberapa hal tentang wajibnya menuntut ilmu dan pentingnya memuliakan ilmu. Nanti akan kita baca kitab yang dihadiahkan oleh saudara kita Ahmad Yusri, Kitabul Adab, yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaib bin Ba'alawi, dari salah seorang murid beliau Habib Zaid bin Sumaib di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan sekalian, kita tahu menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Nabi kita yang mulia itu mengatakan, kita tahu apa yang keluar dari Nabi itu adalah wahyu, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu yang disampaikan Allah. Nah, beliau yang mulia Rasulullah mengatakan menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang Islam, yang laki-laki dan yang perempuan. Untuk itu, mari, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam kitab ini dikatakan, di antara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Itu wajib, tuan. Kalau wajib, kita sudah tahu itu kan, dikerjakan ditinggalkan Jadi jangan tuan-tuan anggap enteng itu ilmu tauhid. Dan jujur, tidak semua orang yang pernah duduk belajar di pesantren, tidak semua sanggup mengajarkan ilmu tauhid. Bukan mereka tak paham, karena takut salah dalam pemahaman. Saya sendiri tidak sanggup, tuan. Hatta Ustaz Abu Khatib pernah berkata, saya juga tidak berani kalau mengajarkan ilmu tauhid. Di pesantren-pesantren yang besar, termasuk di Mustafawiyah juga,
untuk mencari guru tauhid itu, itu ekstra ketat ya. Alhamdulillah di majelis kita di Rajul Mukhlisin yang kita muliakan Sahibul Fadil Tuan Ikhlas berkenan dengan segala kerendahan hati mengajarkan, tentunya walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi alhamdulillah di majelis kita ini ada yang mengajarkan ilmu tauhid, karena awaluddin ma'rifatullah. Kemudian mari tuan-tuan ya, kita pelajari itu ilmu tauhid. Saya tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian di antara ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu fikih. Ya, ilmu apa? Ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi kalau saya bisa menggambarkan sedikit tuan ilmu yang tiga ini, ilmu tauhid itu ibaratnya itulah tanahnya. Ilmu fikih itu itulah tanam-tanamannya tuan. Ini pelan-pelan. Ilmu tasawuf itu itulah pupuknya, MPK Mutiara. Walaupun pemerintah umpamanya membagi bibit sama kita, bibit super, tidak ada tanahnya. Di mana kita tanam? Tidak mungkin di polybag terus. Itu pentingnya tauhid. Ada tanahnya, ada bibitnya, bagus, sama-sama bagus ilmu tauhid, sama-sama bagus ilmu fikihnya. Kita tahu ilmu fikih itu agar kita sempurna dalam ibadah, kan begitu tuan? Ya, ada di sana menerangkan tentang hukum yang wajib, yang sunat dan sebagainya. Sedangkan ada tanahnya, ada bibitnya, tak ada pupuknya. Itulah pentingnya ilmu tasawuf itu. Dan akan membicarakan tentang keikhlasan, tentang kewarakan dan sebagainya. Jadi ini pelan-pelan. Yang tiga ini mari sama-sama kita pelajari. Walaupun di dalam majelis kita belum kita buka tentang ilmu tasawuf. Standarnya itu adalah Minhajul Abidin. Kalau Ihya Ulumuddin jarang itu tuan, atau Sayyidus Salikin dan sebagainya. Yang mulia Buya Ibrahim bila perlu akan kita minta nanti. Tapi saya lebih berharap kalau ada nanti pengajian tasawuf, akhi fillah yang sudah bergelar Buya Musyaddad, itu lebih bagus. Karena biasanya orang yang mengajarkan ilmu tasawuf ini adalah orang-orang yang sudah sampai tingkat kewarakannya. Beliau salah seorang murid terbaik dan salah seorang menantu langsung dari Syekh Qadir, atau kalau kami dulu memanggilnya adalah Ayah Jambur ya. Kemudian setelah kita pelajari ilmu itu, penting kita ketahui bagaimana biar ilmu itu tidak berkat, bagaimana biar ilmu itu berkat. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya tuan. Kita tidak merendahkan yang lain. Sesungguhnya Indonesia kita ini terlalu banyak orang pintar. Tapi kenapa bala makin beruntun? Karena sedikit orang yang benar. Bukankah Sayyidina Ali berkata, kalau engkau diberikan, ya Ali, kalau engkau diberikan harta dan ilmu, mana yang engkau pilih? Kata orang-orang. Ali berkata, aku lebih memilih ilmu. Kenapa? Karena kalau harta aku yang harus menjaganya, sedangkan ilmu itulah yang akan menjagaku. Al-malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuka, kata Ali dalam kalimat hikmahnya. Harta itu engkau yang menjaganya. Kalau ada kebun kita yang menjaga kan? Biar tidak ada maling, biar tidak ada ini, copet. Tapi kalau ilmu, dia yang akan menjaga kita tuan. Jadi perlu saya sampaikan, kalau tuan-tuan masih tidak takut kepada Allah, ilmu kita belum berkah. Paham? Kalau tuan-tuan masih tidak takut pada Allah, berarti ilmunya belum berkah. Paham? Ilmu yang menjaga kita. Bagaimana caranya?
kamar mandi. Saya jauhkan ini biar nanti tidak tersinggung yang lain. Tadi tidak apa-apa ya. Kita di kamar mandi sendirian. Kamar mandi ditutup. Kita sudah belajar Allah itu bersifat Bashir, Maha. Tapi berani kita mandi tidak pakai sikat aja tuh, sederhana. Sesederhana itu. Sana nanti jalur tauhid, jalur tasawuf masuk. Pikir tidak. Sama itu Tuhan sholat. Kalau lagi imam dia, kusuknya minta ampun. Tapi kalau lagi sholat sunat maturabak, itu belum masuk ilmu tasawufnya Tuhan. Maaf ya. Kalau imam lama kali. Kalau sholat sunat kita baru Allahu Akbar sudah selesai. Itu tidak ada ilmu tasawuf. Ini bukan kita. Kalau ada. Karena ilmu itu yang akan menjaga. Yang pedagang juga masuk ilmunya Tuhan. Yang pegawai masuk ilmunya. Yang TNI masuk ilmunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komandan tidak melihat. Aku tak butuh pandangan komandanku. Karena saat ini Allah menatapku. Tuan-tuan percaya Allah melihat kita ini? Tuan-tuan percaya Allah memandang kita malam ini? Hatta Allah memandang isi hati antum semua. Banyaklah cerita Ustaz ini dalam hati. Tahu Allah itu. Terus saya tak tahu itu. Di sana nanti ilmu tasawuf. Jadi kita ini baru belajar, tuan-tuan. Bagaimana caranya biar ilmu itu berkat? Nah, di sini diterangkan. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Tapi tidak kita baca semua karena pokok bahasan kita nanti ini. Ini sengaja saya buka sedikit, sikat aja. Nah, dikatakan di kitab ini adalah dan di antara cara-cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallim. Di antaranya adalah dengan memuliakan ilmu itu sendiri dan memuliakan orang yang menyampaikan ilmu itu. Ini kitab Ta'limul Muta'allim, standar pesantren di seluruh Indonesia. Walaupun tipis Tuhan, ini sangat indah. Saya berharap kalau antum punya uang, ini disedimpuan di tempatnya Buya Irfan. Tidak tahu apanya, tokonya ada di sana. Samping kantor pos, Pasar Cokpodok. Iya, di sana. Ini sudah ada Tuan terjemahan, Rp8.000 satu. Murah Tuan. Tapi Tuan amalkan kitab yang 8.000 itu demi Allah, Tuan selamat di akhirat. Demi Allah saya katakan. Dengan syarat antum amalkan itu. Rp8.000 rokok saja 20.000. Saya pengen itu. Sengaja ini saya bawa. Bukan mau saya ajarkan semua. Ya, nanti kita beli satu demi satu, antum baca. Kalau ada di antara kitab itu nanti, karena ada terjemahan, ya. Bahkan di slide itu sudah dibawa. Untuk menyusun skripsi, ada standarnya nanti dari kitab pengambilannya di Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau sudah nanti kita memiliki kitab itu dengan harga Rp8.000, mana tahu ada nanti di antara kitab itu yang kurang kita pahami, barulah di sini kita muzakarohkan. Jadi kita istilahnya tak ada tanya jawabnya. Ya. Mari kita muliakan ilmu. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Ya mengamalkan ilmu itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan kayu yang tidak berbuah. Dulu ada di sini pohon kue ini. Ada yang ingat? Sekali setahun pun jarang berbuah. Setiap hari disapu. Apa gunanya? Sama dengan daun bidara itu. Itu alhamdulillah masih berguna juga. Tidak pernah ada buahnya. Daunnya banyak. Begitulah. Hanya rimbun kelihatan, tapi tidak bisa kita manfaatkan. Banyak ilmunya.
tapi ilmunya malah menambah, bukan menambah dia dekat dengan Allah, tapi malah menjauhkan dia dari Allah. Nauzubillahi min. Demi Allah saya berharap diri saya dan antum semua dengan pengajian-pengajian yang kita miliki ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kali Tuhan, tak segampang yang saya katakan. Saya pun belum sanggup Tuhan. Betul. Saya sedang ceramah kepada diri saya. Tadi saya terlambat isya. Tidak sempat ke masjid. Karena lagi buka bahan sebenarnya. Menangis saya Tuhan. Iya, menangis terlambat isya. Ada orang yang mendapatkan, saya belajar bahwa orang yang mendapatkan takbiratul ula selama 40 waktu akan bebas dari sifat munafik, kata Rasulullah. 40 waktu itu Tuhan 8 harinya itu. Coba kalikan kalau 5 kali sehari, berapa hari lah itu? Biar jadi 40. 8 hari Tuhan. Makanya di Madinah 8 hari itu haji. Itulah arba'in itu. Makanya jamaah-jamaah tabligh banyak yang keluar itu Tuhan 3 hari, 10 hari. Salah satunya untuk mencari takbiratul ula 40 waktu. Ada yang lain mengatakan 40 hari, tapi yang paling jelas yang saya baca itu 40 waktu salat wajib. Nah, ini ilmu Tuhan sudah saya pelajari, tidak saya amalkan. Saya berlindung kepada Allah. Tadi saya terlambat. Ya boleh tidak 8 hari. Maksudnya ya kalau cuma 1 hari kita sholat berjamaah berarti 40 hari lah. Kira-kira begitu Tuhan, paham? Tapi yang paling bagus berturut. Kalau ada yang sanggup selama 8 hari dia 5 waktu sholat berjamaah, Allahu Akbar. Bukan jaminan Sulaiman, jaminan Rasulullah yang pertama bebas dari sifat munafik. Dan banyak lagi faedahnya. Ilmu itu telah saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mau mengamalkan? Kalau tidak bisa 8 hari, maksudnya tidak bisa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, karena rutinitas kita ya yang mengejar dunia ini. Benar, aduh ya Allah, inilah kelemahan kita, termasuk kami ini. Bukan hubbud dunia, tidak, tapi kita punya keluarga. Padahal telah dikatakan Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah sholat maka bergeraklah kamu, carilah karunia Allah. Kita tidak yakin itu. Sama dengan pedagang itu, pahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang beli. Mana yang kopi? Iyalah kalau di depan Ustaz. Oh, saya tinggalkan dagangan saya. Masya Allah. Tapi yang tidak ada imannya. Ini waktu saya di Makkah dan di Madinah. Itu benar-benar mereka di Makkah, di Madinah mengamalkan ayat Quran itu. Saya pernah beli rokok di Makkah pas ajan. Di sana tidak pakai Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Kira-kira di sinilah warung, di belakang rumah saya masjid. Tapi bukan Masjidil Haram, ya, masjid yang lain. Saya beli rokok pakai bahasa Arab. Dia langsung bilang, "Hada haram." Antum Indonesia, dia bilang gitu. Anta Muslim, sampai begitu. Kau orang Indonesia, kau Islam, katanya. Enta Muslim, ana Muslim. Salah, saya bilang begitu. Adan, haram. Tidak dia tutup Tuhan, tidak dia tengok saya. Diginikannya tangan saya, hampir jatuh duit itu, demi Allah. Dia tinggalkan dagangan itu, tidak ditutup dan tidak dikunci. Saya bilang, kenapa tidak ditutup? Siapa yang Allah menjaganya, katanya. Begitu habis sholat, di sana tidak zikir-zikir. Ya kita harus hargai itu. Dia balik ke sana, apa yang terjadi Tuhan? Kalau tadi saya sendirian yang mau begitu. Ada 30-40 orang yang antri menunggu untuk membeli buah dan sebagainya. Dia tengok saya, Sulaiman, ta'al, sini kau. Dia kenal saya gara-gara itu, karena ditanya nama saya. Kau tengok, dia bilang dalam bahasa Arab, kau tengok bagaimana bayaran Allah. Tadi kau beli rokok berapa? Berapa uangnya? Paling 20 ribu, 20 rial. Tengok yang beli. Kira-kira dia begitu. Menangis Tuhan. Mari. Kecil-kecil Tuhan ilmu kita ini. Ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi enak. Baru lagi kopi datang. Saya pernah amalkan itu sama Ustadz Ongki kalau dia dengar ini. Baru datang di warung Enggan, kopinya belum diminum, ajan. Si Azhar, ajan saya bilang, alah belum diminum Ustaz, ajan, haram. Saya tidak ke masjid, saya pulang. Karena guru saya pernah berkata, selemah-lemah iman, Tuhan dengarkan, selemah-lemah iman. Sedang ajan kau di warung, kau malu seolah-olah malaikat menegurmu. Walaupun kau tidak datang ke masjid, tinggalkan itu, pulang kau ke rumah. Paham? Kecuali sedang berperang, Belanda sedang di depan, PKI sedang di depan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat, wah, matilah kita Tuhan. Itu strategi nanti kita belajar. Di zaman Rasul kan begitu. Ya Bilal, kau berdiri, aku sedang sholat. Itu yang dicontoh TNI kita. Saya lihat di YouTube itu. Yang lain sholat, yang lain megang senjata. Ini beliau nanti yang mengajarkan itu. Kemudian mari berniat Tuhan, kita muliakan banyak sudah ilmu yang kita pelajari dari Buya Ibrahim, dari Tuan Nalomok, dari Tuan Naborkat, dari Buya Sanjaya, dari Tuan Muklis. Pertanyaan, sudahkah itu menjadikan kita takut kepada Allah? Sudahkah ilmu yang kita pelajari menjadikan hati kita menjadi tawadu? Sudahkah itu bisa menjadikan hati kita lembut atau menjauhkan kita dari Allah? Tergantung kepada kita memuliakan ilmu itu. Dan wara itu Tuhan bukan menunduk, wara itu di hati. Singkatnya begitu Tuhan. Jangan kalian kira pula nanti kalau ada ulama tidak mau nunduk, tidak warak. Tapi az-zahir tadullu alal batin. Biasanya kalau orang sudah warak itu dalam ilmu tasawuf, pandangannya dijaga. Jadi dia tidak mau berjalan begini-begini. Jadi kalau ada ngaku warak seperti saya, tapi matanya masih jelalatan, itu busta itu. Paham Tuhan? Mau belajar warak? Alhamdulillah. Orang belajar warak itu Tuhan boleh dia nonton TV, tapi hatinya tidak menonton TV. Hatinya Allah, Allah, Allah. Buya Ibrahim suka selor. Saya pernah dari rumah Tuan Marbun ke Kampung Napas, satu mobil dengan Buya Ibrahim. Ketawa-ketawa. Tapi ketika saya pancing, siapanya Buya? Calon bupati Madinah yang paling kita buat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-Fatihah, ya Allah, lindungi kami, Allah, lindungi kami, Allah, lindungi kami, Allah. Itu saja ucapannya dari jembatan Trikor sampai Kampung Napa. Lindungi kami, Allah, lindungi kami, Allah. Dia bilang sama supirnya, tengok ke depan, lindungi kami, Allah, lindungi kami, Allah. Begitu dia. Akhirnya, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya bilang begitu. Haluskan Tuhan. Kalau Tuhan saya tanya begitu. Siapa yang jawab calon bupati? Oh ini Ustaz. Kenapa? Dari ngomongan itu bisa nanti jadi dosa. Tapi pikir dulu Tuhan. Pikir tauhid tasawuf. Karena tasawuf itu Tuhan adalah puncaknya nanti untuk menjaga hal yang lain. Kemudian dengan memuliakan ahli ilmu, memuliakan guru. Saya tidak anggap saya guru. Kalian tidak pernah saya anggap sebagai murid. Kalian saudaraku, kita bermuzakarah. Tapi saya ingat dalam kitab ini qala Ali karramallahu wajhah, berkata Ali, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Kenapa Sayyidina Ali bergelar karramallahu wajhah? Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Karena satu-satunya sahabat yang 4 itu Sayyidina Ali lah yang tidak pernah menyembah berhala itu sendiri. Dia masuk Islam di usia anak-anak. Sejarah mencatat dia lihat Rasulullah sedang sholat. Apa yang engkau sembah? Allah. Ajari aku, kata Ali. Minta pendapat sama ayahmu. Baru kau masuk Islam. Kata Rasul. Ali pun berbalik. Dia berpikir. Allah tidak pernah bermusyawarah barangkali dengan Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan aku. Kenapa aku harus bermusyawarah untuk menyembah Allah? Dia balik itu. Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Maka Sayyidina Ali masuk Islam di masa anak-anak. Jadi karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah. Ali ini salah satu menantu Nabi dengan menikahi putri Nabi yaitu Fatimah.
Apa kemuliaan Ali? Apa keistimewaan Fatimah? Lihat Tuhan. Maaf, jangan tersinggung. Belum ada larangan poligami di zaman itu. Tapi Ali tidak poligami. Kenapa? Memuliakan darah daging roh. Tahu maksud saya Tuhan? Kalau kalian beriman kepada aku, muliakan keturunanku, kata Nabi. Merinding saya. Kalau ada orang yang berani membakar foto Habib Rizik itu, dia tidak memuliakan Nabi. Makamnya kita ziarahi. Salawat kita kirimkan kepada kakek datuk beliau. Sorry, saya lupa. Apa kaitannya? Kita harus memuliakan zuriat Rasul, termasuk Habib yang datang ke Batang Toru. Masalah dia nomor keberapa datunya itu bukan urusan kita. Saya pun tidak tahu nomor berapa saya. Dari kakek saya di Singamangaraja, di Raja Letung, tidak perlu kita tahu itu. Paham tuan-tuan? Darah mereka itu di tubuh mereka mengalir dalam. Tadi saya baca hadis, hendaklah memuliakan keturunan. Nah inilah yang berkata tuan-tuan yang di zaman surga, ana abdun man 'allamani harfan. Terkenal ucapan ini. Setiap orang yang pernah belajar pesantren, belajar agama tahu kalimat ini. Apa ucapan Ali yang terkenal? Ana abdun man 'allamani harfan. Aku rela jadi pembantu untuk orang, jadi budak bagi orang yang pernah mengajariku satu huruf. Satu huruf itu apa? Alif. Bagaimana sifat pembantu? Ya apa yang disuruh Tuhan. Dulu di pesantren ketika saya masih di Mustafawiyah, salah seorangnya ya Syekh Abdul Qadir Tuan Jabur itu yang kalau dia itu warang Tuhan, dia kainnya selalu segini. Saya ingat dia jarang pakai jubah. Tahun 80-an. Betul enggak 85, 86, 87 ceritanya. Dia bawa tas. Mulai dari kelas sampai ke pinggir jalan nunggu mobil ke Jambur, dia tidak pernah kalau berjalan dia begitu. Yang megang tasnya itu berebut, yang paling boleh itu bisa tadi orang roburan. Saya tanya, kenapa lah berebut? Saya tidak pernah manggil dia Buya dulu karena kami satu kelas. Cuman umurnya lebih tua dari saya. Dia tamat dia masuk Purba, tamat SMP. Saya tamat SD. Tapi kami satu kelas. Dia orangnya pintar, alim, warang. Kalimatnya begini. Kau dengarkan kalimat Sayyidina Ali. Tuan, saya tidak berharap tuan-tuan membawakan itu. Kalau ada guru Tuan, nampakkanlah bahwa kita memuliakan dia. Ilmunya Tuan. Salah satu contohnya, kalau datang nanti Buya Ibrahim, ya, cium tangannya. Demi Allah saya sering cium tangan dia tidak mau. Saya cium tangannya, dia balik duluan. Itu adab Tuhan, adab orang yang berilmu. Jadi kalau ada nanti datang guru, kita salam dia, kita cium tangannya, dia tarik tangan dia cium pula tangan kita, bukan berarti kita lebih mulia dari dia. Itu adab dianya itu Tuhan. Takut dia ria. Saya sama Buya Ibrahim sering. Saya cium tangannya, dia tarik, dia cium. Bahkan dia manggil budak sama kita. Bukan berarti kita lebih, bukan berarti itu. Itu adab orang yang berilmu. Artinya saling memuliakan. Jangan pula nanti pulang dari sini berebut kalian bawa sandalku. Tidak, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi nampakkan tuan-tuan. Karena kalau guru itu, ustadz itu sama dengan kita. Kita makan nasi, dia makan nasi. Kita tidur, dia tidur. Kita beli HP, dia main HP. Kita merokok, ya dia juga merokok kayak saya. Tapi yang kita muliakan ilmunya. Di sini diterangkan. Salah satu contoh memuliakan guru itu adalah tidak melihat kejelekannya. Ini ada Tuhan. Untuk apa kau tengok kejelekan gurumu? Berarti kau mata-mata. Bikinlah CCTV di depan rumah gurumu, biar kau tahu semua apa tindak tanduknya. Kan itu. Oh, jam berapanya guru kita mandi? Apa urusan kita? Apa
urusan kita mau jam berapa dia mandi. Dia pun tahu itu haknya. Dia pun tahu dan dia pun takut sama Allah sebagaimana kita takut. Karena dia juga manusia, dia punya anak, dia punya istri, dia punya keluarga. Ustaz kita itu mau juga berseloroh, mau ketawa-ketawa. Rasul pun mau berseloroh, tapi tidak ada seloroh Rasul yang di luar agama. Rasul mau ketawa, tapi tidak terbahak. Nanti kita buka Tuhan. Bahkan dalam kitab tidak ada satu pun yang mengatakan kalau Rasul itu seloroh, kalau Rasul tertawa sampai nampak semua giginya. Tidak, dia menutup giginya. Dan banyak ulama-ulama yang begitu Tuhan. Ini jangan mencari kejelekan, kemudian selalu mendoakannya. Beberapa poin ini semoga bermanfaat untuk kita. Bukan saya Tuhan yang saya maksud, tapi guru-guru yang telah menurunkan ilmu, termasuk Habib-Habib banyak Tuhan. Tadi Sayyidina Ali mengatakan, man 'allamani harfan, yang mengajariku satu huruf, aku jadi pembantunya, aku jadi budaknya. Saya ingin tanya tuan-tuan, sudah berapa huruf tuan-tuan yang dipelajari, yang diberikan guru sama kita? Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tak kenal Tuhanku. Dari mana kita tahu rukun Islam itu 5? Banyak mengatakan dari Rasulullah. Kapan kau jumpa dengan Rasulullah? Kita lahir tahun berapa? Tahun 70. Kok dari Rasulullah? Dari mana? Dari guru. Guru itu dari mana dia tahu? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari ulama, dari tabi'in, kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada Rasulullah, kepada Jibril, kepada Allah. Itulah Tuhan sanad itu. Jadi jangan mengatakan sama itu Quran hadis. Oh, tidak. Untuk memahami Quran hadis kita butuh pendapat ulama. Salah satunya kitab yang ditulis oleh ulama itu. Kita tidak akan masuk ke jalur sana karena itulah dibuka oleh Buya Ibrahim. Saya berharap demi Allah, saya berharap diri saya dan kita semua mulai malam ini berniatlah memuliakan ilmu dengan cara amalkan ilmu yang telah kau pelajari semaksimal mungkin. Jangan pula kau paksakan. Karena ada itu kaidahnya, amalkan perintah, kerjakan perintah Allah semampumu. Tinggalkan larangannya mampu atau tidak. Beda ya tuannya, jangan terbalik ya. Kalau nanti tinggalkan larangan Allah semampumu, oh enak ya Tuhan ya. Kerjakan perintahnya semampumu, tinggalkan larangannya mampu atau tidak. Jangan dibalik. Banyak ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu berwudu telah dibuka Tuhan naik kelas. Praktekkan itu. Minggu pertama, cuman minggu terakhir kita tidak buka karena persiapan Idul Adha kemarin malam Kamis itu. Banyak yang mau puasa dan sebagainya. Telah kita buka adab-adab sebelum tidur. Di antaranya berwudu. Saya yakin dan percaya kita semua telah mengamalkan itu. Tidur dengan lambung kanan. Ada tidur yang dilarang, yaitu diantaranya tidur telungkup. Cuman biasanya kalau sudah nyenyak suka berbalik-balik. Saya pun begitu, kan? Tapi minimal Tuhan sebelum tidur jangan kerjakan. Kalau sudah tidur kita mau berbalik ke kiri ke kanan mau jungkir balik, kan ada orang tidur kakinya ke atas. Seperti anak saya di Salam itu, benar. Itu kalau tidur kakinya satu naik ke kakinya, benar itu didengarkan ini. Saya turunkan itu Tuhan. Karena di antara tidur yang dilarang Nabi adalah menaikkan kaki kanan, kaki yang satu ke kaki yang lain. Tidak usah praktik lah, paham kan? Pernah lain. Tidur yang dilarang itu telungkup. Bahkan tidur yang makruh itu telentang. Semualah salah Ustaz. Iya ada hikmah, di balik sunnah ada kegayaan. Tidur itu sebelah kanan lambung kita. Kenapa? Membayangkan kubur. Kalau sudah tidur, tertidur, balik-balik segala macam,
sama dengan beruduk sebelum tidur. Masalah sudah tidur kau batal udukmu, pahalanya sama dengan kau beruduk semalam itu suntuk. Tuhan naborkan, Tuhan nalomok di tempat ini pernah buka itu. Minta kepada Allah, Tuhan, ya Allah, jadikan aku jangan mudah lupa ilmu. Saya lupa doanya, tapi nanti akan saya kirim doanya. Ada. Di antara ilmu yang tidak berkat itu Tuhan, mudah lupa. Dalam kitab itu ada. Kenapa mudah lupa ilmu? Salah satu di antaranya Tuhan, maaf, tidak memuliakan ilmu. Yang kedua, tidak memuliakan ahli. Kenapa tidak memuliakan ahli ilmu? Karena kawan kita. Kemudian di antara penyebab lupanya ilmu adalah tidak menutup kepala ketika di kamar mandi. Kalau guru kita mengatakan termasuk merokok di kamar mandi, tapi saya tidak buka itu karena apa yang tidak cocok sama saya, malu saya bukanya Tuhan. Tapi kalau bisa benar, bahkan dilarang dalam ilmu tasawuf, dilarang itu Tuhan cerita-cerita di kamar mandi. Termasuk nanti tuan-tuan kalau di kamar mandi kita ada kloset, kita baca niatnya dalam, kan ada di situ klosetnya, baca niatnya dalam hati. Jangan pula nanti pas bawa HP ke kamar mandi ada telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi di mana, lagi buang hajat. Allah ya Allah. Kadang ada yang bertanya lagi kayak dulu seperti kamar mandi kita belum dibongkar pengurus, nampak di bawah. Tapi kamu sih nggak bisa depekan, tidak boleh Tuhan, ada adabnya. Orang lain Ustaz, biarkan orang lain, kita sudah belajar. Di antara ilmu tasawuf itu Tuhan, penyebab lupanya hafalan ilmu, keluar rumah tidak menutup kepala. Ini saya buka Tuhan, demi Allah ini kaji suluk Tuhan ilmu tasawuf. Keluar rumah tidak menutup kepala. Kalau yang tingginya Tuhan tidak memakai lobe, tidak berkudung-kudung, itu Tuhan. Makanya orang suluk itu Tuhan tidak mau, tidak pakai lobe, tidak pakai peci, keluar rumah. Tengok Tuhan, tengok. Jangan kau bilang dia sok-sokan alim. Kalau disuruh kau pakai lobe, malu nanti dibilang orang alim. Amin, mudah-mudahan alim beneran. Kalau bisa kayak adik kita, si Ian sastrawan. Siapa? Ada kitabnya di rumah saya. Kalau ada yang keberatan, kau tidak bisa menjawab, ambil kitabnya. Tulis tangan langsung. Siap Halim Lubis Al-Khatib. Apa katanya? Siapa yang sholat pakai serban, pakai imamah, itu bahasanya imamah. Cuma orang Indonesia bilang serban, dalam sini rida. Siapa yang sholat pakai imamah, 70, saya lupa tapi kalau tidak salah baca 70 kali atau 70 derajat lebih besar pahalanya daripada sholat tidak melilit serban. Ustaz nanti dibilang orang alim. Alhamdulillah. Mau? Kalau bisa besok yang peci hitam walaupun tidak ada larangan. Nampakkan identitas. Itu memang nasional. Ya kita nasionalis. Kita cinta Pancasila. Tapi mari kita buktikan identitas. Saya pengen ada identitas kita. Ketika yang lain sudah menampakkan identitas, kenapa kita tidak? Masalah warna-warna lobe terserah. Ada lobe model Abdul Somad, silakan. Ya. Nah, ini tuan-tuan. Tapi kalau pakai peci hitam, silakan. Yang dilarang pakai pet. Topi yang ada, maaf, yang aktif. Itu adalah. Jadi kalau sholat itu dibalik itu. Tidak begitu. Apa boleh buat? Itu larangan. Memakai dasi kupu-kupu. Memakai ikat pinggang merah. Tidak semua cocok. Ya, jangan nanti tuan-tuan udah pakai jubah, pakai ikat pinggang merah. Bukan pakaian kita itu. Itu pakaian mereka. Nampak? Mar tambah busena ron, model baru. Bapak-bapak, sorry, udah keluar bahasa Arab internasional ya. Tuh, diamalkan Tuhan ya.
Asal keluar rumah tutup kepala. Itu Tuan, kalau orang-orang warak yang Singolot dulu saya ingat, yang warak bukan saya Tuan. Mereka kalau podo hajat yang Singolot kan sama-sama namanya sungai ya. Itu yang warak-waraknya Tuan, menutup kepala walaupun tidak pakai lobe. Itu pakai anduk. Ini sekedar pengantar. Setelah kita terangkan adab-adab sebelum tidur, kita akan bahas lagi adab ketika akan bangun tidur. Walaupun tidak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di antara adab-adab setelah bangun tidur, tuan-tuan pernah merasakan bangun tidur? Tuan tahu ketika kita tidur apa yang terjadi? Ruh kita keluar dari badan kita. Dia menghadap Allah. Kalau masih ada izin, kembalilah ke jasad. Kalau tidak, innalillah. Maka tidur itu termasuk mati isi. Itu makanya di kitab ini sebelumnya kita terangkan, di antaranya berwasiat sebelum itu. Yang tidur itu mati Tuhan. Ada yang ingat rokoknya ketika tidur? Tidak. Maksudnya pas dia tidur ingat rokok? Jarang itu Tuhan. Yang ingat nanti setelah ini akan kita terangkan. Setelah bangun tidur apa yang pertama? Jangan nanti mau tidur dia taruh rokok di samping. Maaf, ini bukan pengalaman pribadi ya. Mau tidur dia ditaruhnya rokoknya di samping. Bangun dia Tuhan, bukan malah membaca doa bangun tidur. Ada yang lupa doa bangun tidur? Apa doa bangun tidur? Antum calon sarjana. Alhamdulillahilladzi ba'da ama resapi kalimat itu. Ahyana ba'da ma amatana. Puji untukmu ya Allah, engkau hidupkan kami atau aku setelah engkau matikan aku. Kapan itu? Tadi. Apa yang pertama? Kalau untuk kita, baca doa. Untuk yang lain, karena tadi mau tidur, rokoknya di samping. Jadi begitu dia bangun tidur, yang pertama dia ambil rokok. Itu salah. Saya perokok Tuhan, tapi jarang itu. Apa yang pertama? Mengusap wajah dengan tangan kanan. Bangun dari tidur, membaca doa. Setelah itu sunnahnya bersiwak dulu, baru membaca doa. Siwak. Siwak beda dengan sikat gigi ya. Siwak itu kayu, kita tahu lah ya. Kayu yang sunnah itu yang di. Banyak doanya, tapi kita sudah terangkan semua ya. Yang paling umum saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang lain. Di hadis ini ada diterangkan idza huwa nama salasa uqad. Astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah tidak kena ini Tuhan. Saya takut membuka ini. Yadribu makana kulli uqdah. Ya Allah lindungi kami. Alaika lailun tawilun farqun. Fa in istaqait fa zakara Allah. In hallat uqdah. Fa in tawaddu'a in hallat uqdah. Fa in shalla in hallat uqdah. Ya Allah. Fa asbana syita tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih, sepakat ahli hadis kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Ahmad dan sebagainya. Jadi laroi babi, tidak boleh diragukan. Apa artinya? Sesungguhnya syaitan mengikat pada ujung kepala seseorang dengan 3 ikatan ketika tidur. Ketika kita tidur, makhluk Allah yang jahat itu mengikat tubuh kita. Kata Nabi ini, apakah Jibril Ibrahim?
sedikit kita ragu kepada Al-Quran dan kepada hadis sahih, berguguran kadar keislaman. Kecuali hadis dhaif, ini hadis sahih Tuhan. Sudah muttafaqun alaih. Silakan antum tanya yang lain. Kalau sudah muttafaqun alaih, di atasnya cuma satu, Al-Quran. Ini yang mengatakan Rasulullah. Apabila kita mau tidur, maka makhluk Allah yang jahat itu mengikat tubuh kita dengan 3 ikatan dan memukul pada setiap ikatan tersebut. Sudah diikat, dipukul lagi. Apa katanya? Waktu malammu masih panjang, tidurlah. Tidurlah yang lelap, bermimpilah. Kemudian jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, terbukalah ikatan yang pertama. Dan jika dia sholat, terbuka lagi ikatan yang kedua. Ini maksudnya subuh ya Tuhan. Apabila dia tidak bangun, maka setan pun mengencingi telinganya dan tertawa terbahak-bahak. Mungkin boleh kita tambahin, selamat bergabung dengan aku, katanya itu. Makanya mau tidur, ya Allah bangunkan aku. Insya Allah bangun. Jam berapa? Bilang aja, ya Allah bantu aku bangun jam 3. Nanti jam 3 bangun, insya Allah. Masalah tidur lagi, itu ada lagunya. Kan ada, apa lagunya itu? Tidur, bangun lagi. Itu ada. Itu kita yang salah. Saya sering itu, Tuhan. Bangun jam 1. Masalahnya ini iman kita. Karena iman itu Tuhan kadang naik, kadang turun. Iman terbagi 3. Yang pertama iman malaikat standar. Tidak pernah naik, tidak pernah turun. Begitu mereka diciptakan sampai hari kiamat imannya mendatar. Iman malaikat. Ada iman yang naik terus. Iman para nabi. Ada imannya Tuhan turun terus. Imannya iblis. Nah kita di tengah-tengah, kadang iman kita naik, kadang iman kita tuh ketika gabung sama Ustaz, iman kita naik, Allah Akbar, Allah Akbar. Gabung sama tukang togel, hancur lagi. Maka carilah kawanmu. Bagaimana mencari kawan yang terbaik? Ketika kau duduk di sampingnya, kau teringat pada Allah, jangan tinggalkan dia. Demi Allah, dikatakan. Kalau kalian bersahabat denganku, Ustadz Sulaiman, tapi dengan bersahabatan kita hatimu makin jauh dari Allah, demi Allah tinggalkan saya. Kau bergabung dengan saya, kita bersahabat, menjadikan kau lebih malas sholat, jauh dari Allah, tidak mau berzikir, demi Allah saya minta tolong tinggalkan saya. Kalau dengan persahabatan kita ini tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, demi Allah saya bersumpah, tinggalkan saya. Itu hukum Tuhan. Kalau kau ingin mengenal pribadi seseorang, tak usah kau capek sibuk melacak pribadinya. Tanya saja siapa kawan-kawannya. Itu ada perkataan ulama. Kalau kau ingin mengenal seseorang, tak usah kau sibuk mencari bagaimana sifatnya. Tanya aja siapa kawannya yang akrab. Karena biasanya berkawan dengan orang soleh, insya Allah akan mengkader kita jadi soleh. Amin. Amin. Kenapa kita sekarang ini tidak sudah berani lagi pakai serban, pakai siwak, pakai imamah, pakai rida? Karena asbab orang-orang soleh yang datang ke Batang Toru. Sudah berapa Habib yang datang ke Batang Toru, dengan asbab mereka naik iman kita. Dulu di zaman saya mana ada yang berani pakai serban, pakai apa? Tidak ada yang berani itu. Benar. Asbabnya itu. Tahunya kita dari dulu pahala berjubah itu, pahala berserban itu. Tapi kenapa dengan datangnya Habib-Habib itu? Itulah barokah Tuhan. Seolah-olah mereka berkata, kalau ada yang melarang ini zuriat Rasulullah, kan itu kampanyenya kan begitu Tuhan. Maka kami pun dengan Tuhan Mulis berjanji itu, jangan pakai celana panjang waktu ngajar. Dengan harapan tidak ada yang pakai celana panjang waktu mendengarkan. Kalaupun malam ini ada, tidak berdosa, kan begitu Tuhan. Tadi memuliakan guru.
Kalau gurunya pula nanti mengajar pakai celana pendek, celana boxer, ya kau jangan pakai celana panjang. Guru aja pakai celana pendek. Paham? Kalau gurunya pakai kain, ini malah kau pula pakai kain. Begitu nanti ya. Tapi berpahala juga itu karena menutup Allah. Mohon maaf ya. Jangan tersinggung. Satu. Kemudian adab yang selanjutnya setelah bangun tidur, ini bagus Tuan, pernah saya amalkan. Keluar sebentar dari rumah, menatap ke langit. Kalau saya tidak salah, dibaca itu kata Rasul, inna fi khalqi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahkan di sebuah kitab saya baca, kalau kita mau tahajud Tuan, keluar sebentar dari rumah. Saya pernah amalkan. Cuman sekali-sekali saya amalkan. Kenapa? Kalau tiap malam saya ada malaria. Bangun kita jam 2, mau tahajud, jangan langsung tahajud Tuan. Keluar dulu, buka pintu rumah. Pandang ke langit. Ada ilmunya? Ada. Pandang ke langit, orang kan tidak ada Tuan. Tatap. Apalagi bintang berserakan. Ma khalaqta hadza batila. Jangan usah pula kau berteriak. Nanti kau pandang subhana ma khalaqta hadza batila. Dipikir orang pula nanti, oh, tambah-tambah penyakit kecil ini usia Ron. Paham Tuan? Itulah ilmu itu. Ya ada humornya sedikit biar tidak tegang kali. Setelah itu Tuan, kau pandanglah dirimu. Ya ini tambahannya. Kau pandang bintang yang banyak itu. Kau pandang di tengah malam itu, langit yang luas itu. Kau tengok dirimu. Paham maksudnya Tuhan? Kurang do pelalaho kohi. Sada ome yang mana kawanmu yang lain? Siapa yang menolongmu malam itu? Orang semua pada tidur. Kau berdiri. Allah sedang menatapmu. Begitu kecilnya kau di hadapan Allah. Maka keluarlah dalam hatimu. Ya Allah, Engkau yang besar. Ya Allah. Melatih diri Tuhan. Amalkan itu. Tapi dengan pandangan batin Tuhan. Ya, dengan pandangan batin. Tarik ke dalam hatimu. Ya Allah, begitu kecilnya saya. Malam ini kalau ada apa-apa ya Allah. Umroh P5 alak perampok na togos-togos. Itu dia Omar Lo, yung alak na morog na sude. Ya, keluar juga ini bahasa Arab kampung ini. Apa boleh buat lah Ustaz kampung ini. Habis itu berangkatlah ke kamar mandi kata Rasul. Kemudian berwuduklah. Setelah itu lakukanlah sholat-sholat sunnah, tahajud atau witir, dan yang terakhir sunnah. Ini tuan-tuan untuk orang-orang solih ya Allah Akbar. Membangunkan istrinya. Oh indahnya Tuhan. Saya dulu waktu sehat orang rumah didengarkannya. Waktu dia sehat dulu. Pada saya amalkan itu. Percikan air kalau tak mau bangun. Ambil air 1 gelas. Jangan pula 1 ember. Percik, masukkan jarimu. Amalkan untuk yang punya istri. Nanti kau bangunkan istri orang lain. Tidak biar kali. Oh kata Ustaz kami membangunkan. Langsung dia kedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari membangunkan istri bapak. Urusan mesti membantu urusanmu. Iya dong membangunkan istri ini ya. Yang punya istri. Yang tidak ya berdoalah kepada Allah. Semoga jodoh tidak terlambat. Percikan sih Tuhan. Hatta kalau dia yang duluan bangun kasih ilmu ini. Dek, kalau kau duluan bangun, abang capek. Bangunkan. Jangan langsung dipercikkan, bangunkan. Cara membangunkannya tahu Tuhan. Pegang induk kaki. Jangan pegang ubun-ubun. Benar. Kalau ada orang tidur di masjid, pegang induk kakinya. Di situ ada urat. Tidak kita buka lagi. Sini ada urat. Ini uratnya ke jantung kata Imam Ghazali. Makanya dalam tasawuf kau pandang ini. Selain itu kau pandang tempat sujud. Mungkin sudah pernah kalian dengarkan. Tapi ketika syahadatain kau pandang ini sampai salam. Kenapa? Ini uratnya ke jantung. Maka ketika kau katakan illallah masuk ke sini. Itu makanya ini dipakai menunjuk orang. Wah gawat itu. Ini
Coba kau pakai ini. Hep, malum dah udah. Benar Tuhan, itu ada kitabnya, bukan saya karang-karang itu. Hatta kalau kau menyalam gurumu, kau menyalam orang tuamu, kau menyalam kawanmu, menyalam atasanmu, kau cium kena ininya, lembut hatinya. Dalam dakwah sering saya buka. Ini ada urat ke jantung. Ini ada urat, tidak usah kita buka lagi. Itu nanti ke masalah alat vital kita, tidak boleh kita. Maka itu kau bangunkan, itu pun bangun itu nanti. Benar, bangun itu. Kontak semua uratnya. Agak pijit sedikit, jangan pula kuat kali. Sudah itu tidak mau bangun, masukkan tanganmu, jari-jarimu, percikkan sedikit. Orang yang tidur terlelap, ini ada kitabnya, ada sunnahnya, dipercikkan air, dia akan kecuali batang pisang. Kalau batang pisang, gempa bumi pun tak bangun dia. Apa boleh buat? Ada orang yang tidur begitu kan? Terjadi gempa bumi, dia tak bangun-bangun. Syukurnya tak innalillah. Tapi kalau di antara majelis ini, ada yang tidur kayak gempa bumi, bergurulah sama yang lain, jangan lagi sama kita. Udah Masya Allah kau itu. Ini sunnahnya. Kemudian bangunkan anak-anak kita, ya, suruh mereka sesungguhnya datangnya pertolongan Allah dengan menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan. La taj'al buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Maksudnya bagaimana? Tidak ada solat di sana. Sebaik-baik solat untuk wanita adalah di rumahnya. Tapi kalau mereka mau solat ke masjid, jangan larang. Tapi suruh mereka menutup aurat, menutup pandangan. Hatta mereka mau solat Jumat boleh. Tapi kalau lebih banyak fitnah, jangan. Kemudian suruh mereka membaca Al-Quran. Dan kita pun membaca Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, kata Nabi, itu bagaikan kuburan. Saya berharap tuan-tuan, ini kita isi. Amin. Kemudian bagaimana kalau kita bermimpi? Kan sering bermimpi. Dalam tidur, mimpi terbagi dua. Mimpi yang benar dan mimpi yang dusta. Mimpi yang benar bagaimana? Dari Allah. Kalau untuk Nabi itu wahyu. Ada namanya ilham dan sebagainya. Tidak mustahil tuan-tuan. Jangan katakan dusta. Di antara kita ini ada yang diberikan Allah petunjuk, diberikan Allah mimpi. Ada salah seorang, maaf. Tidak saya sebutkan namanya ya. Tapi murid saya tuan. Murid saya. Orangnya di Huraba. Demi Allah dia menangis, telepon saya. Demi Allah, kenapa kau menangis? Saya bilang, saya mimpi Pak. Dia murid saya. Ketika dulu saya masih mengajar sekolah Arab di Uraba. Saya masih, paginya saya ngajar pesantren di Persariran, sore saya ngajar MDA di Uraba. Dia bermimpi, dia telepon saya, lebih kurang 2 minggu yang lewat. Dan langsung drastis dia berubah di Facebooknya semua. Apa? Dia bermimpi kiamat. Demi Allah, ini live. Tidak usah sebutkan namanya. Karena untuk menjaga privasi. Dia bermimpi kiamat. Dia bermimpi semua batang toru ini telah rata dengan air. Menangis dia yang cerita itu tuh. Demi Allah saya bersumpah. Mimpinya. Hancur semua. Cuman dia dalam mimpinya itu. Dia tengok anaknya. Minta tolong. Maka untuk menarik anaknya terbangunlah dia. Sampai dia lihat dalam mimpinya. Tidak ada lagi gunung tuan-tuan. Dia tanya. Ustaz. Apa artinya? Itu dia bilang. Saya tidak bilang besok kiamat. Saya bilang itu hidayah untuk kau. Hapus semua foto-fotomu di Facebook itu yang tidak berhijab. Itu hidayah. Itu tidak boleh ditolak Tuhan. Karena Ar-Ru'yatus Shadiq. Tidak harus ustaz, tidak harus ulama. Mungkin si Akbar dikasih Allah hidayah dalam mimpi, petunjuk, ilham. Kenapa tidak? Seperti maaf ini bukan karena dia murah saya. Dia dalam amalannya, dalam zikirnya melihat Dajjal akan keluar. Dalam hati saya itu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada wa'allamnahu min ladunna ilma.
Siapa yang benar-benar memuliakan ilmu, memuliakan gurunya, yakin dengan ilmu yang diberikan gurunya, Allah berikan dia pemahaman yang tidak pernah dipelajari orang lain. Itu urusan Allah. Ada mimpi yang tidak benar. Biasanya ini untuk orang-orang yang suka main togel. Ini bahaya. Mimpi erek-erek, itu kan pasang. Saya bikin humor-humornya sedikit biar tidak tegang kali. Tapi mustahil kalau udah sholat 5 waktu. Lihat dong cerita saya. Kita ini ngaji. Sudah sholat 5 waktu. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, tahajud. Zikir, ratibul haddad, istighfar. Mustahil mimpinya dari setan. Kata kunci. Ingat tuan-tuan. Umar bin Khattab kalau lewat. Lari setan. Kenapa? Apa karena dia pukul? Karena keyakinan Umar bin Khattab itu mantap. Jadi kalau kau berudu, mau tidur, kau amalkan yang telah kita buka. Kau mimpi, itu dari Allah. Masalahnya di sini nanti ada mimpi yang boleh dikatakan pada orang lain, ada yang tidak. Udah ngasal marnipi cari itu kok apalagi lopo. Nomor 3 dari bahaya itu. Nanti jangan pula sampai cerita diceraikannya istrinya karena tidak pernah bermimpi. Rupanya tetangganya sekali bermimpi langsung 4 angka. Istrinya tak pernah bermimpi. Mana pula bermimpi istrinya? Baca Yasin, baca Tabarok, berudu. Mana datang mimpi-mimpi? Aku udah nanti kita buka itu. 1. Bagaimana kalau kita bermimpi? Mimpi yang baik maksudnya 1. Bersyukur kepada Allah. Ada doanya Ustaz, ada. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ja'ala saratan nafi'ah tasurru wa la taghur. Tak usah ditulis banyak kali. Wa tanfa'u wa la tadur. Allahumma la taj'alna minal mustadrajin bin na'ma wa la minal mu'addin wa la minal mu'dhin bil bala. Itu ada doanya. Ya Allah, jadikanlah mimpi ini benar-benar datangnya darimu sebagaimana mimpi orang-orang yang soleh. Kira-kira begitu tujuannya, ya. Kemudian tadi sudah saya buka, banyak ada di sini. Tidak menceritakan mimpi yang baik kecuali kepada orang-orang yang dia cintai dan dia yakini kesolehannya. Apa tujuannya? Biar tidak terjadi fitnah. Contoh, ada orang nebotor tong naurak kurangnya marnipi maho idokon ko tu sia ibarat na hancur dunia on ya tong mamangan douda nih deh artinya indah menyambung, paham maksudnya. Tapi tong kau ceritakan mimpimu yang baik sama Tuan Muklis, sama Sulaiman, sama Ahmad Yusri, alhamdulillah dia bisa ngasih paham maksudnya. Begitu tuan-tuannya. Jangan contohnya bermimpi kau yang baik-baik, ya, seseorang membukakan hijab, seseorang itu memperlihatkan gambaran surga dan neraka dan sebagainya. Kau ceritakan kepada gurumu. Kalau di Toriko itu Tuhan, tidak boleh diceritakan mimpi, tidak boleh diceritakan apa yang datang, kecuali pertama kepada mursyid, baru kepada khalifah. Kenapa? Tidak usidal amru di ghairi ahli fantadirus sa'ah. Kalau kau ceritakan nanti bukan ahlinya. Contoh kau ceritakan pula mimpimu nanti kau bermimpi diadab semua orang dalam kubur. Kemudian yang kau ceritakan itu sudah 3 hari tidak merokok, tidak makan. Wow, makin gila dia nanti tuannya. Paham mendengarkan cerita? Paham maksudnya? Oke. Berdasarkan hadis Rasul, ar-ru'yal hasanah minallah. Mimpi yang baik dari Allah. Tuan-tuan, demi Allah pemahamannya ini yang saya pelajari Tuhan. Segala yang nampak yang baik dalam mimpimu Tuhan, setan tidak mau menampakkan yang baik. Kalau ada yang keberatan musyawarah di rumah saya. Ini hadis Rasul, Riwayat Bukhari. Setiap mimpi yang baik datang dari Allah. Untuk siapa itu Tuhan? Ya untuk orang yang baik. Hatta saya tidak buka namanya. Ada kawan saya sekarang udah meninggal, boleh tanya, di daerah Muara Batang Toru, dia masuk Islam.
Setelah dia masuk Islam, dia ikut suluk dengan saya. Ayahnya, ibunya masih Kristen, masih non-Muslim. Dalam tidurnya di Kulambu itu, dia bermimpi ayahnya dan ibunya dibakar di neraka. Menjerit dia di malam itu. Sampai dia bangun, dia tanya, kenapa? Begini. Dia lapor sama mursyid almarhum Syekh Nasariddin ketika itu. Maka datang saya itu, panggil Sulaiman, saya dipanggil. Dia tanya dalam ilmu fikih, boleh nggak mendoakan orang tua? Tidak boleh Tuan, saya bilang. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan ayah dan ibumu, Allah ringankan minimal asap. Ayahmu sudah meninggal, ibunya yang dia mimpikan itu sudah meninggal. Nampak dia dibakar di neraka, nyata dia lihat. Dia tarik, karena nyatanya dia tarik tuan itu, ayah dan ibunya mau menolongnya dalam mimpinya. Ketika dia bangun, nampak tuan jarinya itu seperti terbakar, melepuh sedikit sampai dia meninggal. Masuk nggak di akal? Dalam mimpinya dia tarik orang tuanya dari neraka untuk menyelamatkan. Bangun dia, ini yang kena, saya lupa ini yang pokoknya salah satu jarinya seperti terbakar, melepuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi ar-ru'yal hasanah minallah. Mimpi yang baik dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa ma yuhibbu. Rahul Bukhari. Apabila kalian bermimpi melihat yang baik, maka mimpi tersebut janganlah kau ceritakan kecuali kepada orang-orang yang kau cintai atau orang-orang yang kau percayai tingkat keilmuan dan kealimannya. Sebagaimana ucapan Nabi Ya'qub kepada putranya, qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Surah Yusuf. Ayahnya Ya'qub berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu yang baik itu kepada saudara-saudaramu, karena jika kamu menceritakannya maka mereka akan membinasakanmu. Paham? Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang akan berkhianat. Apalagi bermimpi, kita dapat ilmu dari Allah. Tuhan, nanti dalam zikir siapapun kalian semua, mimpi kau dapat amalan, dapat zikir. Saya tidak katakan Tuhan saya sering, tapi kurasa kalau 10 kali Tuhan lebih datang dalam mimpi saya. Ini bukan ria ya, mohon ampun, motivasi. Datang dalam mimpi saya, ini amalkan, ini baca ini. Saya terbangun langsung saya ingat di otak saya. Seingat saya tidak pernah saya pelajari doa itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Caranya bagaimana? Kau yakini, kau amalkan, dekatkan diri kepada Allah, muliakan orang yang memberikan ilmu itu, maka Allah akan menambah ilmumu yang tidak pernah kau pelajari. Bisa melalui mimpi. Kemudian adabnya, semangatnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Kalau kau bermimpi, diperlihatkan wildan, laki-laki sorga, bidadari yang ketika dia minum mengalir air, lehernya melebihi gelas ini. Nampaknya kalian isi gelas ini? Nampak? Kira-kira beginilah nanti leher bidadari. 1/4 ini lagi. Sehingga kalau dia minum, lewat air itu dari lehernya. Mau lihat bidadari minum? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak nampak karena yang minum itu bukan bidadari. Bidadari lewat, diperlihatkan sama kau dalam mimpimu sorga. Bagaimana itu? Yang kalau masih bisa kau ceritakan, itu tidak dari Allah ya. Itu bukan sorga. Kata kuncinya bagaimana? Tidak terjadi toon. Yang enaklah makanan itu. Kami pernah makan sate ibaratnya kan, tapi tidak saya bilang namanya. Kalau masih bisa diceritakan, belum enak itu. Ya, tidak terceritakan. Natabo mana mangani, sundia tabona, tidak terdokon. Paham? Anggota terdokon debek belum enggak enaknya deh, habisnya sepiring, enggak enaknya kan? Surga begitu. Jadi bagaimana itu? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar.
tidak pernah dilihat mata pokoknya, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Saking hebatnya, nampak dalam mimpimu. Bagaimana tandanya itu benar dari Allah? Sejak itu makin alim kau. Selesai masalah. Pelan-pelan ya Tuhan, saya akan memasukkan ilmu ini bikadari ukulihim, dengan kadar kemampuan ilmu kita. Setiap zikir, setiap amalan, setiap doa, setiap rotib, setiap mimpi yang baik tidak mendekatkan kau kepada Allah setelah itu bohong. Paham? Ukurannya standar. Percaya nggak orang yang mendapat Lailatul Qadar di sini ada? Di UX 1. Saya tidak bilang namanya. Dulu dia tidak pernah tahu itu Al-Quran. Di masa mudanya. Yang dia makan, nggak tahu kita apa, nak kerek, nak bodak, dan segala macam, di tauco. Dia dapat Lailatul Qadar. Semua orang tidak yakin, saya yakin. Kenapa? Apa tandanya? Kata orang. Kalau benar dia dapat Lailatul Qadar, tidak akan tinggal sholatnya. Dan sampai malam ini, dia salah satu kawan terbaik saya di UX 1. Saya tidak bilang namanya. Anaknya ada di sini. Anak saudaranya ini. Ini anak saudara. Mimpi begitu Tuhan. Kalau kau bermimpi diperlihatkan kekuasaan Allah, tapi paginya kau malas sholat, itu bohong, ya. Tapi kalau nampak kau mimpi, ini masalah mimpi kan? Nampak kau mimpi yang baik dari Allah, yakin kau. Apa buktinya itu dari Allah Ustaz? Makin dekat kau pada Allah, makin takut kau. Kalau mimpi kau diperlihatkan neraka, makin takut kau berbuat dosa, itu dari Allah. Tapi mimpi kau diperlihatkan neraka dengan azabnya, besoknya kau mabuk-mabuk, ketawa-ketawa, itu bohong. Itu syaitan ya. Paham? Kemudian tidak berbangga diri dengan mimpi yang dilihatnya. Ini tasawufnya Tuhan ini. Wah, siapa saya? Mimpi melihat surga. Aduh, tidak boh. Itu masalah hati. Imam Malik bin Anas berkata, Ar-ru'ya tasurun wala tagur. Kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi yang baik dari Allah, tetapi janganlah membanggakan diri. Kita tidak tahu tuan-tuan yang hadir ini, makanya saya tidak pernah memandang orang lain itu rendah. Mungkin ilham datang kepada dia, hidayah datang, pertolongan Allah datang kepada dia dalam amalannya, dalam mimpinya. Wallahu a'lam. Tandanya bagaimana? Makin taat dia kepada Allah, selesai. Walaupun dia mantan bajingan, jangan lihat mantannya Tuhan. Dapat hidayah dia. Umar bin Khattab itu bagaimana? Cuman karena dia dengarkan adiknya membaca surah. Saya lupa, Toha itu kalau tidak salah. Hidayah itu Tuhan ya. Alhamdulillah. Kemudian, ini menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Apa tujuannya? Itu untuk memotivasi kepada anak keturunannya nanti, bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah belum meninggal saja sudah Allah perlihatkan. Paham? Kalau kita buka kitab-kitab yang lain banyak Tuhan cerita-cerita tentang itu. Kemudian jika terdapat seseorang yang telah menggambarkan mimpinya kepadamu, ucapkanlah. Maksudnya kalau ibaratnya si A bermimpi, dia yakin kepada kita, diceritakannya mimpi itu kepada kita, kita doakanlah ya, khairan ra'aita, alhamdulillah yang kau lihat itu adalah yang baik. Kau pujilah dia, pujilah Allah. Jangan pula kau rendahkan dia. Alah, yang kau sogoknya malaikat itu bisa kau bermimpi. Jangan begitu. Itu penyakit bingka-bingka, penyakit SMS, susah melihat orang senang. Tidak boleh begitu. Kau puji, kau arahkan dia. Puji Allah, Allah telah bukakan hidayah kepadamu kawanku. Allah telah perlihatkan azabnya sehingga semakin takut kita. Demi Allah, banyak orang yang sadar gara-gara itu. Salah seorang di antara kawan kita itu di Sirojul Mukhlisin, itu tubatnya ketika terjadi gempa, tidak saya bilang namanya karena ini live. Terjadi gempa, saya lupa di Aceh, sehingga timbul ketakutan.
Dia bersumpah, ya Allah kalau aku selamat aku taubat. Sampai malam ini dia masih hidup dan dia gabung dengan kita. Terakhir, ada mimpi itu untuk kita mimpi, untuk orang lain tidak mimpi nyata. Nah, ini tidak level kita. Kita bermimpi melihatnya, baru kita tahu. Ada orang tidak bermimpi. Itu namanya basyirah. Tidak kita buka. Untuk membuka basyirah ini, kata ayah Ardabili, kemarin saya ke Purba dengan Ustadz Ongki sebelum dia meninggalkan kita. Gus mungkin telah pamit ya. Dia telah berada di sana, di kampung halamannya, diminta jadi imam. Ya, imam besar di sana. Lumayanlah dengan ekonomi dunia ya, untuk golongan sama dengan golongan 3 APMS. Itu hidayah kan Tuhan. Antum tidak harus jadi ustadz besar di sini Rizki. Tapi ada nanti yang mengundang antum atas izin Allah. Sekarang demi Allah saya bersumpah-sumpah bukan untuk apa. Karena saking benarnya ucapan yang saya yakini ini. Demi Allah, malam ini, besok, lusa, belum kalian rasakan hikmah ini, hidayah ini, hebatnya pertolongan Allah. Besok kalian akan rasakan, jangankan akhirat, di dunia saja. Kita tidak menyangka. Dia tengok Allah titipkan, si anu itu husum, tawadu. Saya dulu dibisikkan Allah, pertama terjun ceramah di pasar saya itu. Ada di Sedimpuan, ada kawan saya, Mahmud Lubis. Dia memandang saya, masih bisa ceramah Ustaz? Tidak tahu saya. Kebetulan Ustaz yang mereka undang dari Medan berhalangan. Tolonglah isi setengah jam saja. Di Sedimpuan di komplek DPR. Langsung, ya Allah, kalau ini memang hidayah, inilah jalan saya. Saya bilang, dia minta setengah jam saja ceramah. Ketika saya pandang begini, tidak ada yang merendahkan saya. Seolah-olah mata yang memandang saya itu, seolah-olah mereka yakin saya sudah biasa ceramah. Saya menangis, saya hantam 1,5 jam, oper target. Dari situlah mulai bla 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 sampai malam ini. Karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita berdoa, yakini ini bahwa Allah akan memberikan kepada kita pada saat kita membutuhkannya, bukan pada saat kita memintanya. Ingat itu ya. Ini kalimat hikmah dari saya. Semua doamu, semua harapanmu, semua keinginanmu akan diijabah Allah. Udu'un astajib. Tapi ingat, Allah akan mengabulkan doamu, Allah akan mengabulkan permohonanmu, memberikan permintaanmu suatu saat, pada saat nanti kau benar-benar membutuhkannya, bukan pada saat kau memintanya. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas. Kan itu doa kita. Di mana kau taruh itu? Malam ini di rumah datang maling. Nanti pada saat kau kejepit, di sanalah kau rasakan. Rotibul haddad yang kita baca itu begitu. Zikir yang kita baca begitu. Tahlil ratib saman yang kita baca begitu. Pada saat kita membutuhkannya. Selanjutnya akan terlalu banyak ini, tapi kita potong-potong. Dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang ini tadi saya buka Tuhan. Dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi tersebut, jika itu untuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana maksudnya ini? Yakinkan dalam hatimu kalimat tadi, setiap mimpi yang baik dari Allah. Kata kunci ya, datang seseorang dalam mimpimu. Saya agak pelan-pelan biar tidak salah paham. Hei, belum saatnya kah kau kembali kepada Allah? Belum saatnya kah kau tinggalkan maksiat? Mau sampai kapan kau lagi hidup di dunia ini? Ayo segera sholat. Terbangun kau. Tidak usah kau tanya lagi siapa itu. Paham?
Malaikat bukan hanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid. Ada Hafazah, ada Hamalatul Ars. Wah, panjang kali. Mana lebih banyak malaikat dari manusia? Banyak malaikat. Terus saya tanya, berapa jumlah malaikat semuanya? 10 Pak Ustaz. Oh, anak SD, maklum. Yang wajib diketahui 10. Kalau yang 10 itu pun tidak kau ketahui, bagaimana kau mau dikawani malaikat? Berapa jumlah rasul dan nabi? Oh, 300, melebihi 300. Yang wajib diketahui 25. Kalau yang 25 itu pun tidak kau tahu, bagaimana kau mau bertawasul dengan nabi yang lain? Ada Daniel, ada nabi tidak rasul. Kan begitu ilmunya, pemahamannya begitu. Malaikat itu ada yang kerjanya menjaga gunung, ada yang kerjanya menjaga laut dan sebagainya. Di mana dipelajari itu? Ya, tidak lagi di bangku sekolah. Datanglah guru-guru. Paham? Guru-guru yang benar-benar tahu. Janganlah kau tanya, siapanya itu yang disuruhnya aku sholat dalam mimpi. Dibilangnya suatu saat aku akan mati. Sudah, terbangun kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku akan patuhi kau. Selesai. Tapi datang mimpi. Kapan lagi kau sembeli anakmu? Jangan langsung laksanakan. Nanti ada pemahaman di sini. Jangan kau pula, oh, hada ka Ibrahim. Ini seperti mimpi Ibrahim. Tidak, beda itu. Ya, pelan-pelan. Jangan duduk amang kayak duduk yang dilarang Rasul. Ya, di dalam agama kita ada 2 duduk yang dilarang. Satu ketika di masjid, satu ketika di majelis taklim. Begini, maaf. Dilarang itu, ya. Di masjid nanti tidak boleh. Itu duduknya izin, ya, tidak boleh. Kalaupun nanti dia berbaju, berserban, 8 serbannya, dia katakan, kau bunuhlah anakmu. Ini anakmu nanti bikin capek aja kau itu. Umpamanya kan, jangan amalkan. Kok bisa begitu Ustaz? Setiap yang mimpi baik dari Allah, yang tidak baik, itu nanti. Jadi kalau kita belajar, ambil kata kunci, paham. Setiap yang baik dari Allah. Sudah, terjemahkan. Tidak usah ragu. Aduh. Ini apa Tuhan? Aduh. Ini apa? Hah? Sekali lagi saya tanya, ini apa Tuhan? Jawab dulu Tuhan. Salah pun tidak dihukum. Roh. Kenapa ini saya tanya Tuhan? Saya tahunya ini rokok. Kenapa saya tanya? Saya ragu. Kalau saya tidak ragu, tahu saya tanya kalian. Paham? Pelan-pelan ini, pelan-pelan. Percayanya kalian saya tahu ini rokok? Kenapa saya tanya lagi kalian? Saya ragu. Kalau saya yakin, saya bilang, ini mantis. Datang si Rizky. Tidak, itu Korea. Datang itu. Mau 1 juta orang mengatakan ini tidak mantis, terserah kalian. Ini mantis. Paham? Paham? Tauhid. Cuman live tidak bisa saya buka lagi. Di Sulu itu begitu Tuhan. Saya orang Nakosabandi, bukan ria. Ada ijazah saya di rumah saya. Ada orang yang mengatakan begini, saya kadang tidak mau menjawab. Di Nakosabandi itu Tuhan tidak perlu banyak bertanya. Kalau bertanya itu 2 gondangnya Tuhan. 1 menesting guru, yang kedua memang tidak tahu. Ya sudah. Kalau sudah datang yang baik, sudah. Yang boleh kau ceritakan hanya kepada gurumu, kepada orang yang kau yakini, dan amalkan. Bagaimana caranya? Yakini. Bagaimana meyakininya? Kata kunci tadi. Setiap yang baik dari Allah, yang tidak baik dari setan. Selesai. Kau jangan lagi kau sholat. Sudah banyak orang yang sholat, mati juga nya. Tengok Ustaz Sulaiman yang sholat tiap hari, miskin juga nya dia. Naik kereta pun tidak bisa. Kau jangan sholat lagi. Jangan yakini. Paham? Paham nak? Jangan yakin. Jangan, oh betul juga ya. Memang betul yang dia bilang. Tengok Ustaz Sulaiman yang sholat, yang imam, yang dakwah. Miskin juga nya. Naik kereta pun tidak bisa. Kemana-mana dibonceng umpamanya.
kau jangan lagi mau sholat, nanti kau jadi miskin. Kau terbangun, kau betul pula yang dia bilang. Ngapain sholat? Salah. Karena itu tidak paham ya. Terakhir, apakah mimpi yang paling baik? Belum saya bahas ini. Mimpi yang paling baik, salah satunya mimpi melihat wajah Rasulullah. Siapa yang melihatku dalam mimpi? Siapa yang melihatku dalam mimpi? Itulah aku. Dan seolah-olah sama dia melihatku ketika itu. Sesungguhnya makhluk-makhluk Allah dari golongan jin dan syaitan mampu menyamar menjadi apa saja, tapi tidak menyamar menjadi aku. Au kama qala Rasul. Pernah bermimpi dengan Rasulullah? Kalau sudah pernah, alhamdulillah. Mau bermimpi dengan Rasulullah? Kalau niat pun tidak ada, Allah dengarkan itu malam ini. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, syafaatku kepadanya di hari kiamat. Pertanyaannya, mau bermimpi kepada Rasul? Syaratnya satu. Kau mau berjumpa dengan SBY, dengan Jokowi? Enggak, sebelum saya jawab. Mau kan begitu? Apa syaratnya? Dekatkan diri kepada Jokowi. Tapi mau jumpa kau sama dia. Caranya bagaimana? Dekati orang-orang terdekatnya. Pembantu-pembantunya. Kan begitu? Kan tidak bisa simsalabin Abu Bakar tuh terbang di jolo istana. Ngapain? Mau masuk mau jumpa Jokowi. Istilah ngaho. Kan dia deh. Hubungin dulu menterinya, SMS dulu. Paham? Siapalah yang didekati? Salah satunya ahli ilmu. Saya tidak ahli ilmu. Ulama. Kenapa? Rasul tidak mewariskan tanah wakaf. Apa yang diwariskan Rasul? Quran, hadis, ulama. Al ulama warasatul. Tidak ada yang paling bahagia ketika berbagi kecuali mendapat harta warisan. Kan itu. Siapa yang dapat harta warisan Rasul? Ulama. Siapa itu ulama? Berilmu dan mengamalkan ilmunya. Selesai. Beda ulama, beda alame ya. Sama-sama itu. Di situ ada kitabnya. Ulama terbagi 5. Tidak kita bahas malam ini. Ada ulama suq. Akan timbul di akhir zaman yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ulama yang mendatangi penguasa, kata Nabi, jangan dekati dia. Tapi penguasa yang datang kepada ulama, dia akan. Apa amalan selanjutnya? Banyakkan SMS. Kau mau jumpa sama orang nomor 1 di Indonesia, banyakkan SMS. Pahamnya ini? Apa SMS kepada Rasul? Salawat. Sallu ala Nabi. Salah satu yaitu Mahalul Qiyam. Saya, ada Ian, menyanyikannya tak pandai saya itu. Tapi kalau di rumah, hampir setiap malam itu saya baca. Ada buku saya di sana itu. Kumpulan salawat-salawat itu semua. Saya tidak pandai menyanyikannya itu. Karena dari kecil, saya itu hobi merotal. Saya baca itu semua. Ratibul Hattas, Ratibul Haddad, Mahalul Qiyam yang lain, saya baca itu. Salawat Nariyahnya, ada buku saya spesial, saya beli itu. Berbanyak salawat. Kata Buya Ibrahim, paling sedikit, ini nanti akan saya, kalau sudah saya buka, akan muliakan ya. Kata Buya Ibrahim, ketika saya membawa salah seorang calon dari sini, untuk minta amalan, cuma satu amalannya. Salawat
300 kali sehari semalam. Itu untuk urusan dunia saja sudah kabul. Sanggupnya kalian sholawat 300 kali sehari semalam? Jawab dulu dengan iman. Dah Allah mencatat. Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 1 kali. Saya tidak pakai sayyidina. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh. Saya tidak bilang Muhammadnya. Oh, tidak boleh. Allahumma sholli ala wa ala ali ala. Aina tolak. Nang ko mapistar tu sila guru kan. Allahumma sholli ala wa ala ali ala, ya kan? Nana ala dah oi. Allahumma sholli ala Sulaiman. Tidak boleh. Harus Muhammad. Siapa kita? Malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bidadari bersolawat kepada Nabi. Ini angin-angin yang bergerak itu bersolawat kepada Nabi. Tumbuh-tumbuhan ini kalau kita dengarkan, mereka bersolawat kepada Nabi. Pasir ini yang kita dudui ini, yang malam ini kita dudui, mereka malam ini bersolawat kepada Nabi. Hatta Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Muhammad. Innallaha wa mala yusalluna ala nabi. Cuman salat Allah artinya memberikan rahmat. Kita tidak mau bersolawat. 300 kali sehari semalam. Paling sedikit. Kalau sanggup bikin 500. Saya maaf ya, maaf. Bukan untuk ria motivasi. Sudah paling malas saya baca sholawat itu 1000 kali. Paling malas itu setengah jam. Maksudnya, targetnya madung losok, sudah luar biasa malasnya saya ketika itu. Kalau untuk 1000 kali sholawat setengah jam waktunya saya bikin. Bagaimana kalau lagi semangat? Karena tidak usah menjerit-jerit, ambil tasbih, cukup telinga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak usah apa kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh. Marah pingin saya pun menonton. Paham tuan-tuan? Ilmunya saya turunkan dari Buya Ibrahim, masih hidup orangnya. Nah, dari Ayah Ardabil. Dulu tidak kita kenal itu karena seniornya Ayah Umar. Dia berpesan tuan-tuan, Ayah Ardabil, paling sedikit tuan-tuan 11.000 sehari semalam. Pernah dengar cerita peperangan Irak dengan Amerika, Saddam Hussein? Itu salah satu yang ikut berperang, almarhum Syekh Abdul Wahab Lubis Tuan Malamais. Banyak orang melihat dia berperang, tapi istrinya mengatakan dia di kamar. Wallahu a'lam, itu ilmu tingkat tinggi dari alur tasawuf yang kita buka tadi. Ayah Ardabili berpesan, dia dengarkan langsung, dia tanya langsung dari almarhum Tuan Malamais, apa amalannya? Katanya amalannya cuma 2. 1, tidak batal wudu, kalau batal berwudu. Yang kedua, minimal paling sedikit 11.000 kali sholawat. Saya pun belum sanggup. Ya Allah, berikan kami kekuatan hidayah untuk lebih banyak bersolawat kepada Nabi. 2, mimpi yang paling baik itu adalah ketika kita sholat tahajud. Maksudnya itu di antara jam-jam sholat tahajud kita bermimpi jam 2, jam 3, setengah 4. Jadi kalau ada orang bermimpi jam 8:30, luar biasa. Dia tidur jam 8, 8:30 sudah bermimpi dia, kecepatan. Atau ibaratnya, dia tidur habis isya, baru 5 menit dia tidur, sudah datang mimpinya. Itu tidak bagus. Mimpi yang paling bagus itu antara waktu 2:30 sampai 3:30, di saat yang mustajab. Jadi kalau ada orang bermimpi di saat itu, insya Allah itu mimpinya mimpi yang baik. Terakhir, bagaimana kalau mimpi yang jahat? Tadi telah kita buka, sesungguhnya mimpi yang jahat itu datangnya dari syaitan. Seperti mimpi digigit ular. Itu ada hadisnya. Ular jelmaan syaitan. Tapi jangan percaya kepada takwil mimpi.
Tapi ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Salah satunya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Seperti mimpi kita ibaratnya mau dikejar-kejar dengan api. Ya. Mimpi kita ibarat, ya silakan. Mimpi kita ibaratnya didatangi, mimpi kita ibaratnya dikasih kain kafan dan sebagainya. Atau mimpi yang jelek-jelek lah ibaratnya. Itu yang pertama, kalau kita bermimpi yang seperti itu, fastaiz billah, berlindung kepada Allah. Kalau tadi bermimpi yang baik, ucapkan alhamdulillah. Ibaratnya kita bermimpi digigit ular yang berbisa, terbangun kita, auzubillahi minasyaitonir. Kemudian meludahlah ke bangun kau dari tidur, ibaratnya bermimpi, ya Allah najat memimpikan ini, ya auzubillahi minasyaitonir. Kau bermimpi kau didatangi anjing hitam, itu biasanya sihir ya. Ada sihir terbagi dua. Sihir dengan kontrak dukun dan sihir melalui langsung kontrak dajjal. Kitabnya ada di sana. Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Kalau mau dibeli tidak ada yang menjual. Kalau mau difotokopi mahal kali. Kalau kalian mau, kalian fotokopikan. Tulisannya tulis Latin. Karangannya itu karangan Muhammad Isya Daud. Di sana akan apa yang saya ceritakan nampak semua di situ. Senon berupa buat Ustadz Sulaiman. Bisa. Kemudian bagaimana caranya biar kita tidak bermimpi yang jelek? Perbanyak zikir dan perbanyak membaca Al-Quran. Di antaranya surah Asy-Syams. Tahunya surah Asy-Syams? Wasyamsi wa duha. Al-Lail dapat? Surah Al-Lail apa? Hah? Wal-Laili tidak dapat luar kepala Ustaz. Buka Quran. Kemudian membaca surah At-Tin atau Wat-Tini Waz-Zaitun atau membaca surah Al-Kafirun. Ala yang pendek-pendek lah Ustaz. Yang tiga ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak dapat aku surah Al-Ikhlas Ustaz. Udah aku Allah. Bisa ya? Kemudian membaca ini. Nah, ini banyaknya sebenarnya doanya. Nah, tapi akan karena ini kitabnya, ini kita baca. Allahumma inni a'udzubika min syai'il ahlam wa astajiru bika min tala'ubis syaitan fil yaqazati wal manam. Allahumma inni as'aluka ru'yas salihah sadiqah. Sayang. Ini Tuhan ya, kata kuncinya ini. Allahumma inni as'aluka ru'yas salihatan sadiqah. Ya Allah, berikan aku mimpi yang baik. Apa mimpi yang paling baik tadi? Kalau sampai tak menangis kau, bagaimana kau bisa melihat wajah Rasul? Saya tanya, kalau kalian punya orang tua sudah meninggal puluhan tahun, kemudian Allah perlihatkan bermimpi dengan orang tua yang padahal belum tentu itu dia, dengan baju kebesarannya, bagaimana perasaanmu? Tenang kan? Senang itu? Bermimpi dengan almarhum yang sudah meninggal, dengan keindahannya, senang ya? Alhamdulillah. Bagaimana kesenanganmu kalau bermimpi dengan Rasulullah? Ada perubahan Ustaz? Ada. Kalau kata guru saya, di antara khasiatnya yang bermimpi dengan Rasulullah, dia pandang dunia ini kecil. Bukan tak mau dunia. Jangan salah Tuhan ya. Bukan tak mau dunia. Ada, pernah saya baca cerita seorang ulama yang terkenal dengan kewarakannya. Ini tentang zuhud. Adalah yang penasaran, pergilah aku dulu menengok bagaimana zuhudnya ulama ini. Berjalan kaki dia ke sana berbulan-bulan, sampailah di kampung itu. Di manalah rumah ulama yang zuhud ini? Maka orang menunjukkan di sudut kampung sana. Sampai dia di situ Tuhan, dia tengoklah rumah yang paling besar di kampung itu. Inilah rumah Tuhan yang paling zuhud itu. Menangislah dia, aduh menyesal aku datang ke sini. Dia lihat zahirnya,
rumahnya bagaikan istana. Saya pikir rumahnya ini gubuk. Masuklah dia ke rumah itu. Dia tengok yang punya rumah pakai sepat, pakai jubah, tidak compang camping. Ada bukunya di rumah. Karangan Imam Ghazali. Kasbul Ghaibiyah. Kemudian pendek cerita, pergilah dulu kita ke kebun, kata ulama ini. Tapi kau ngambil uduk dulu. Setelah ngambil uduk, berangkat mereka. Sudah ada kira-kira separuh jalan. Ingatlah tamu yang datang ini, jam tangannya tinggal di kamar mandi. Pulang dulu kita Tuhan. Kenapa sudah separuh perjalanan? Tinggal jam tanganku Tuhan. Mahal itu. Itu hadiah pejabat bahasa kita. Apa kata ulama ini? Kau baru jam tanganmu yang tinggal. Kau mau pulang. Aku semua rumahku itu anak istriku yang kutinggalkan tak kuingat-ingat lagi itu katanya. Menangislah di situ. Itulah juhud itu. Bukan tak suka dunia, tapi jangan kau tempatkan dunia itu di hatimu. Terakhir, kalau punya rumah, tempatkanlah rumahmu di atas tanah. Karena jika kau tempatkan rumahmu di atas tanah, ketika rumahmu terbakar, hatimu ikut terbakar. Kalau punya kereta, punya mobil, taruh saja di bagasi. Kalau kau simpan di hatimu, nanti mobilmu hilang, lilu di halaman. Itulah juhud. Jadi juhud itu bukan harus compang camping. Ya. Warak juga begitu. Harapan saya, pengajian kita malam ini mendapat barokah. Apa amalan kita? Satu, muliakan ilmu yang telah kalian ketahui dari siapapun. Yakinlah apa yang guru-guru kita sampaikan itu juga dia dengarkan dari gurunya. Gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari ulama, dari sahabat, dari Rasul. Muliakan dalam arti jangan kau ceritakan aibnya, karena gurumu juga sama dengan kau. Dia juga manusia biasa, dia juga punya kekurangan. Amalan yang kedua terakhir, jangan tinggalkan sholawat 300 kali sehari semalam. Ustaz tak sanggup saya yang 11.000 itu, kan itu. Masih ingat kalian sholawat yang ditulis ayah Umar almarhum? Yang saya bagikan di Kampung Napa ketika Buya Ibrahim mengaji. Saya minta tolong demi Allah, saya sumpahkan itu Allah mendengar ini, itu tulis tangan almarhum Syekh Umar Bakri Lubis. Ada 1-2 orang yang menelepon saya, dia baca doa itu. Kalau bohong dia itu urusan dia. Tapi salah satu yang mengatakan itu tidak jauh dari tempat ini, itu rumahnya. Dia baca sekali, malamnya dia bermimpi datang ayah Umar. Itu orang. Solawatnya ada 17 baris itu. Kalau saya tidak silap itu kita fotokopi dulu di Kampung Napa, dibagikan oleh Mama Ahmad Isri salah satunya. Nah kalau itu cari di rumah, amalkan itu. Karena itu adalah rajanya solawat. Siapa yang membaca itu 3 kali sama dengan membaca solawat 300.000 kali. Ada di sana. Minta tolong Tuhan, semua ilmu, semua zikir yang kita pelajari, besarkan dia, muliakan dia. Caranya bagaimana? Ta'zimkan dia, amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kejanggalan. Kita akhiri, nanti kita bincang-bincang dengan tanya jawab. Tapi kita tutup dulu pengajian ini. Saya tidak sesempurna yang kita duga. Banyak kesalahan dalam penyampaian. Terkadang gaya bahasa yang semeraut, ya inilah saya dengan segala kelemahan dan kekurangan. Doakan saya agar saya dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Semoga pengajian kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat yang paling dicintai Allah tuan-tuan selain majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Yakinlah sabda Rasul, sebelum saya tutup nanti ini dengan doa kifarat majelis, malaikat belum meninggalkan kita. Antum percaya alhamdulillah, tapi itu hadis Rasul. Ketika tadi kita duduk di sini,
Ustadznya datang, jangan lihat saya, karena saya kawan kalian. Tapi derajat ilmu itu yang dikatakan Rasul, malaikat langsung menghadiri mereka. Atau dengan orang yang berkumpul berzikir, ratiban dan sebagainya, malaikat langsung, malaikat hiasah, malaikat pelancong melihat mereka menaungi dengan sayapnya, mendoakan, mengaminkan semuanya. Ketika ditutup dengan doa, barulah mereka pulang. Nanti menghadap Allah pada hari Kamis. Kapan hari Kamis Tuhan? Besok. Sesungguhnya para malaikat itu dari selain melaporkan setiap hamba, setiap amalan hamba pada hari Kamis. Kapan mereka naik? Hari Kamis setelah asar. Makanya disunatkan kita berpuasa. Mereka turun ke bumi pada hari Senin menjelang subuh. Sunat juga kita puasa. Ya Allah, aku tengok mereka turun ke bumi hari Senin, mereka puasa. Aku tinggalkan mereka hari Kamis, mereka puasa. Sudah di hadapan Allah, catatlah seolah-olah mereka puasa selama. Mudah-mudahan para malaikat yang melaporkan amal kita besok ini, mereka melaporkan kita adalah termasuk golongan orang-orang salih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.